Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian ini masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kita, terutama yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikannya niat dalam kita untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan membaca hamdalah alhamdulillah amin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah dimati Allah, kalau kita memikirkan apapun yang kemarin sudah kita bahas, ini benar-benar kita istilahnya dituntut oleh Allah, yaitu bagaimana kita benar-benar bisa memahami kemudian menerapkan apa-apa yang ada di dalam kehidupan ini, firman-firman Allah agar supaya kita sukses dalam hidup kita. Nah, kemarin itu kita sudah membahas terakhir itu sampai ayat 165, cuma kemarin itu belum sampai didetailkan. Kita mencoba lagi untuk bagaimana memahami lebih detail lagi karena ayat ini benar-benar Allah menunjukkan kepada kita adanya orang manusia yang dia itu mencintai sesuatu selain Allah, itu sama besarnya dengan cintanya juga kepada Allah. Ini tidak boleh. Kenapa ya harus cintanya pada Allah melebihi apapun, termasuk dalam kepada dirinya sendiri. Ayat 165 itu yang kemarin sudah kita baca itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andatan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Walau yaral ladzina dzalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Ini peringatan yang begitu pentingnya Allah menjelaskan pada kita ini, membimbing kita agar supaya kita jangan salah langkah. Itu wa minan nasi, dan dari manusia, di antara manusia, sebagian manusia, man ada orang yattakhidhu yang dia itu mengambil sebagai sesembahan min dunillah selain Allah, andadan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu untuk diperserikatkan, disyirikan kepada Allah ini. Yuhibbunahum, mereka mencintai sembahan-sembahan mereka tadi kahubillah, sebagaimana cintanya juga kepada Allah. Ini. Jadi ini Allah menjelaskan ada manusia yang seperti itu, mencintai sesuatu tandingan-tandingan bagi Allah seperti dia mencintai Allah juga. Apa ada? Ya ternyata banyak. Apalagi saat kondisi saat ini di mana usaha-usaha juga sulit. Nah, misalnya di perdagangan itu
Tenanan misalnya waktunya sholat, hanya sholat. Tetapi di dalam perdagangannya itu ya dia bawa sangu entah itu tulisan apa, kemudian di sana diyakini dengan membawa itu yang dimasukkan ke dalam kotaknya atau apa itu nanti menjadi laris dan sebagainya, lancar. Nah, ini jadi itu kondisi nyata. Bahkan juga ini promosi-promosinya itu juga lewat internet juga. Nah, lewat macam-macam internet itu sudah ada lengkap sana. Nah, ini ada manusia yang seperti itu. Nah, ini walladzina amanu, Allah menjelaskan, dan ada pun orang yang mereka itu telah iman dengan benar, ya, asyaddu hubbalillah, amat sangat cintanya itu kepada Allah. Jadi yang lain ya karena cinta pada lain itu hanya sebatas Allah nyuruh apa, kalau nyuruhnya seperti ini ya dikerjakan. Cintanya pada Allah luar biasa besar, sehingga kalau nanti ada di ayat lain itu Allah itu sudah membeli dari orang-orang beriman itu harta dan jiwanya sudah dibeli dengan surga. Nanti kita coba cari ayatnya itu di surat ke-9 kalau nggak salah 111. Jadi orang yang beriman itu amat sangat cintanya pada Allah. Kalau Allah sudah memerintah, perintahnya begini ya jalankan. Allah melarang ya tinggalkan. Allah mengutus Rasulnya itu disuruh membimbing dengan cara ini yang dicontohkan Rasul ya tiru. Kalau tidak ya nggak usah membikin sendiri dan sebagainya. Karena kita meniru Rasul pun itu punya luar biasa berat. Karena Rasul melaksanakan seluruh perintah Allah itu dengan totalitas. Nih, jadi orang yang beriman asyaddu hubbanillah, amat sangatnya cintanya pada Allah. Ini terus Allah menjelaskan ini kondisi nanti di akhirat. Walau wadan lau kalaulah seandainya ya, jikalaulah ya roh mereka itu melihat alladzina dzalamu, orang-orang yang dolim itu andaikan dia tahu itu yaronal adzaba nanti dia itu melihat azab anal quwwatillahi jami'a, bahwa seluruh kekuatan itu milik Allah semuanya, itu ya tidak akan berani mencintai selain Allah sebesar cintanya pada Allah, tidak berani. Tapi apa ya, karena ini kan Allah sudah menjanjikan lewat lisan Rasulnya dan sebagainya, nanti di akhirat begini, kalau orang beriman nanti begini, kalau tidak iman nanti begini. Itu mereka kan itu, apa tenanan ya, apa bener gitu ya. Bahkan Rasul juga dituduh orang gila, penyair ya, dan sebagainya, tukang sihir. Ini tuduhan pada Rasul. Nah, kita saat ini mungkin tidak sampai segitunya ya. Tetapi kondisi saat ini penduduk dunia itu sekitar 7 miliar lebih. Nah, orang yang beriman kepada Quran, yang beragama Islam itu paling-paling hanya 25%. Sedunia ini 25%. Tidak sampai 30%, hanya seperempatnya. Dari 7 miliar itu seperempatnya saja yang benar-benar dia sana Islam, menyatakan dirinya Islam. Nah, belum lagi kalau ditinjau dari 25% itu yang benar-benar cinta pada Allah tadi, amat sangat cintanya pada Allah, tidak mencintai apapun selain Allah dengan sebesar cintanya pada Allah, dia hanya melaksanakan sesuai tuntunan Allah, itu ya tidak ada, mungkin tidak ada separuhnya atau sebagaimana ya, itu tidak ada. Ini peringatan untuk kita. Maka berarti sangat-sangat kecil, tidak sampai separuh manusia, sepertiga aja nggak ada, seperempat yang menyatakan diri Islam ya, mengikuti Quran ya. Tapi juga itu tadi, ada orang yang itu tadi dia cinta pada Allah juga, tapi mencintai tandingan suatu selain Allah yang dijadikan sekutu-sekutu ya.
yang diperserikatkan dengan Allah, yang disyirikan dengan Allah, itu juga banyak ada. Di antara manusia itu ada. Nah, kita disuruh milih. Nah, berarti kita harus benar-benar cintanya kepada Allah itu, cinta kita pada Allah harus pol-polan. Tidak boleh dikalahkan dengan apapun yang lain. Maka di sini tadi, kalaulah nanti mereka itu melihat azab, orang zalim-zalim itu melihat azab, bahwa nanti di akhirat itu seluruhnya kekuatan itu milik Allah, tidak akan mereka berani, ya. Tidak akan mereka berani. Ini apa namanya? Ini kalau di hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud ini saya bertanya pada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nah, beliau bersabda ini dalam hadis Shahihain ini, Bukhari Muslim, bila kamu membuat tandingan untuk Allah, nah, padahal dialah yang menciptakanmu. Ini Rasulullah menjelaskan seperti itu. Kalau sampai ada orang yang membuat tandingan untuk Allah, nah, padahal dialah Allah yang menciptakanmu, ini sudah dosa yang paling besar. Ini Rasul menjelaskan seperti itu. Maka ini jamaah yang berbahagia, kalau mereka itu melihat siksa, ya mereka nggak akan mencintai sesuatu selain Allah seperti itu. Tetapi yaitu tadi, berita-berita di Quran kadang-kadang mereka lecehkan, mereka nggak yakin, nggak percaya, atau juga mereka nggak mau memikirkan, tidak mau memahami. Terus ini wa annallaha, dan bahasanya Allah syadidul azab, amat keras siksanya. Ini di akhirat nanti seperti itu, ya mereka nggak akan berani. Tapi mereka diberi berita-berita, tidak hanya sekarang, ya, tidak hanya sekarang. Zaman Rasul saat itu pun banyak orang yang menentang. Jadi ini jamaah yang berbahagia, makanya zaman dulu saat ada Rasul, kemudian Rasul sudah diwafatkan oleh Allah, kemudian diganti Khulafaur Rasyidin terusnya, itu pun juga sama kondisinya. Kondisinya sama. Sampai nanti pun juga ya seperti ini tetap ada. Ada. Dan memang itu ujian ya bagi kita. Nah, ini terus seperti apa? Kalau mereka melihat azab nanti, nah ini habis ini ayat 166 ini Allah menjelaskan kondisi di akhirat nanti seperti apa. Idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika nanti tabarro'a, berlepas diri, berlepas tangan, siapa? Alladzina tubi'u, orang-orang yang mereka ikuti di dunia ini dulu, mereka mengikuti, orang yang mereka ikuti itu minal ladzina taba'u, min dari alladzina, orang-orang ittaba'u yang mereka mengikuti. Coba kita bayangkan, kita pikirkan nanti di akhirat itu ketika berlepas diri orang yang diikuti, mereka yang diikuti dari mereka yang mengikuti. Cul-culan dewe-dewe, lepas diri, berlepas tangan, berlepas diri. Wara'ul azab, dan mereka melihat azab, melihat siksa, siksaan yang begitu keras, menyakitkan. Wataqatta'at, dan terputuslah bihim, ya, dengan mereka, terputuslah apapun dari mereka, al asbab, segala hubungan, segala sebab akibat hubungan itu semuanya putus, tidak ada. Nah ini, jadi ketika kalau sekarang kan ya orang ngajak, nah, diajak, nanti yang diajak ikut, yang mengajak seneng, banyak pengikut, nah, pengikut terus ini disesatkan dengan macam-macam cara lah. Di situ di Quran sudah banyak penjelasannya. Yang mengikuti terus saja ikut terus, melok saja. Nah ini nanti di akhirat itu orang yang mereka ikuti, orang diikuti mereka diikuti itu berlepas diri dari mereka yang mengikuti. Jadi semua berlepas diri. Mereka melihat siksa yang begitu dahsyatnya, terputus segala apapun hubungan, sebab akibat tidak ada lagi. Nah apa? Nih, nanti di akhirat digambarkan seperti ini. Ya memang ada nanti apa itu kan kisah masa lalu dan sebagainya, halu. Nah, ini banyak yang seperti itu. Nah, makanya di ayat 167
Bagaimana? Nah ini. Wa qalat taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Wa qala, dan berkata. Nih, nanti ada episodenya di sana. Alladzina taba'u, orang yang mengikuti itu ngomong. Ini omongannya orang yang mengikuti di akhirat nanti. Ini di akhirat nih, monggo kita bikin ini di akhirat, kondisi di sana. Orang yang ngikuti, yang dulu ngikuti, yang disesat-sesatkan tuh ngikuti saja, gak mau mikir dan sebagainya, ngikuti. Mereka ngomong ini, lau andalana karrotan, lau kalaulah seandainya, lau ini gak mungkin ya. Lau ini sudah awam jelas. Kalau lau berarti gak mungkin terjadi. Anna bahwasanya lana bagi kami karotan isom balik kembali lagi, kembali ke dunia lagi, fanatabarro'a, maka kami berlepas diri minhum dari mereka yang tak ikut-ikuti itu loh. Aku berlepas diri gak gelem melok-melok. Kama tabarra'u minna, sebagaimana sekarang mereka itu berlepas diri dari kami. Itu nanti di akhirat ada omongan ini. Ada ucapan kalimat-kalimat seperti ini. Dan berkata, waqala alladzina ba'u, orang yang mengikuti tadi ngomong, lau anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Duh, jikalau kami ini bisa kembali ning donya, kami berlepas diri dari mereka. Niku sing ngajak-ngajak niku. Sebagaimana mereka juga berlepas diri dari kami. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka sekarang juga berlepas diri dari kami. Maka kita bayangkan, kita pikirkan, renungkan ya. Di akhirat nanti ada seperti itu. Orang yang ngajak-ngajak promosi dengan hebat-hebatnya, dengan hartanya, dengan apanya promosi, gitu. Orang yang dipromosi ini melok-melok, ikut-ikut, bergabung, ternyata disesatkan. Diajak nih neraka, maksudnya diajak perbuatan-perbuatan yang menentang Allah, diajak syirik, diajak membuat andadan-andadan itu, arbaban dan sebagainya nih, Tuhan-Tuhan selain Allah dan sebagainya, tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah, membuat seperti itu. Betul. Ini mereka waduh dengan apa nggih? Pokoknya dengan kata mulut manisnya lah. Ngajak ronorin macam-macam. Wis pokoke kudu bareng ini dengan caranya pun 1001 kata kalimat yang bisa agar dia bisa orang itu ngikut. Ternyata ngikutinya ini diajak yang menentang hukumnya Allah. Pun terjana berlepas diri. Apa biyen melok-melok berlepas diri. Sing mengikuti, di sana ngomong, lau anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna telah. Kalau andainya aku bisa balik ning donya, urip meneh ning donya, kami ndak akan ikuti mereka, tapi pun telat. Kadung di akhirat, gitu. Kadung di akhirat gimana? Wis kadung di sana nggak bisa kembali lagi. Jangankan di sana, pun meninggal saja ndak bisa kembali lagi. Kalau sudah dikubur ya sudah, jasadnya kembali ke tanah lagi, ke bumi lagi. Napa niki penyusun tubuhnya sudah kembali ke bumi lagi. Napa nih proteinnya predel semua dimakan tumbuhan, akar-akar tanaman, sebagian ada hewan-hewan kecil, virus, bakteri dan sebagainya menghancurkan tubuh, jadi bumi lagi. Sudah dipupuk barang ini. Nah, ini kembali lagi ke bumi. Tapi ruhnya sudah disimpan di awal sana, nanti nunggu pembalasan di akhirat. Ini coba kita bayangkan. Nah, jangan sampai nanti naudzubillah min dzalik ya. Law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna, wis telat. Biyen nyapa gak gelem mikir, diajak-ajak sing salah-salah kok gelem ae. Tapi ya itu tadi, tipu daya setan tuh bener-bener
Zukhrufal qawli ghurura. Perkataan yang indah tapi nipu. Niku. Setan selalu begitu. Yuhi ba'dum ila ba'din. Ini sama setan, dan setan ngajak teman-temannya promosi ke orang-orang agar mengikuti klubnya, klannya, golongannya. Yuhi ba'dum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kita surat 6 nggih. Surat Al-An'am niku ayat 100. Dulu pernah kita bahas nggih. 112. Yuhi, ya, saling mewahyukan. Kata dasarnya wawuha ayat. Sesama setan itu saling mewahyukan. Yuhi ba'dum ila ba'din, sesama setan terus ngajak kanca-kancane niku. Ngajak yang belum jadi setan ya diajak jadi setan pisan. Ini. Udah, saling mewahyukan, saling menginspirasikan, saling ngajak dengan apa? Niku yuhi ba'dum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata-kata yang indah, halus tapi menipu, ngajak ning neraka. Ini yang benar-benar kalau kita iya ya piye saiki nah gitu iki kayak salah apa bener nah dipikir kayak salah apa bener dasar endi nah saniki niki napa gitu Allah memberikan ilmu kepada manusia, pengetahuan itu menciptakan algoritma napa algoritma ini pemikiran dan mesin diisi algoritma langkah-langkah yang menggunakan cara bekerjanya otak manusia yang sekarang terkenal dengan AI ini, AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Niku, wes jangan kecerdasan buatan ini memang mesin gitu. Dia mesin. Kalau takon ini, kan niku apa sumbermu untuk jawab pertanyaanku tadi? Wah, apa niki? Penelitian jurnal ilmiah dan sebagainya dijawab semua. Semua yang ini dasarnya itu. Seorang kayak ben kok nemu ini seperti anak kecil. Cak niki kata seorang dewasa, tangan penting usia mungkin usia 25 tahun lah. Dengan kecerdasan luar biasa, datanya sak donya, database-nya sak donya niku, buku-buku macam-macam hasil pelatihan dan sebagainya niku itu diolah dengan cara pemikiran seperti manusia berpikir, manusia yang benar berpikir, terus ditampilkan. Ini kadang-kadang oh iya, pikirannya manusia saiki isok dilebokno mesin. Datane akeh mlebu kabeh, nek ditekoni jawab sesuai. Bermacam-macam metode jawaban iki sakjane ngene enggak cocok, sing tak jaluk ngene, ada, lengkap ada. Sebab datanya sak donya niku. Berbagai bahasa apapun bisa. Iki. Nah, itu jamaah yang berbahagia itu juga dimanfaatkan oleh setan-setan tadi. Yuhi ba'dum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Nah, kalau kita berpikir dengan benar, nah nanti dicari sumber-sumber yang benar. Nah, akhirnya juga ditampilkan. Kita bisa ngecek. Nah, oh ini salah. Nanti dia dibetulkan. Akhirnya seperti anak kecil yang belajar. Harus banyak membaca terus. Maka di sini jamaah yang berbahagia setelah omongan tadi Allah menjelaskan kadzalika demikianlah yurihimu ya yurihim Allah yurihimullah Allah memperlihatkan pada mereka ini yurihimullah Allah memperlihatkan pada mereka a'malahum perbuatan-perbuatan mereka dulu di dunia hasaratin alaihim yang menjadi penyesalan besar bagi mereka di akhirat tidak bisa kembali lagi. Niki ujungnya wa ma hum bi kharijina minan nar wa ma dan tidaklah hum mereka bi kharijina bagi orang-orang yang bisa keluar minan nar dari neraka ya sudah terus di situ. Ini benar-benar menakutkan bagi kita, maka kita harus menggunakan segala daya pikir kita. Coba pun nanti dengan kalau di situ ada browser lah Chrome apa chat GPT itu ya, chat OpenAI chat.openai.com itu itu tanya doa sujud apa saja, nanti kan dijawab.
pokoknya itu yang ini yang ada ininya, jawab. Ya, bener, memang dasarnya hadis. Kalau cek bener, itu loh yang ada ininya. Oh, dicarikan lagi, ketemu. Dan itu tidak perlu waktu lama, sekian detik ketemu. Nah, tek jalan. Doa iftitah apa saja banyak ditampilkan. Ini hadisnya, ini riwayat ini. Ya benar semua, memang datanya resmi. Bahkan datanya, kamu bisa tidak membedakan ini data yang salah dengan data yang benar. Ya, semua itu harus dipakai algoritmanya yang benar, baru nanti tahu. Ini. Maka itu bisa dimanfaatkan. Nah, kita sebagai manusia ini ya monggo. Ada data masuk. Ini kok dan ayat lain Allah menjelaskan alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ulaika hadahumullah. Jadi mereka orang-orang yang mendengarkan semua perkataan, didengarkan saja semua. A, B, C, D, E, F sampai Z didengarkan. Nah, terus ngikuti yang terbaik, fayattabi'una ahsanah, mengikuti yang terbaik diikuti. Nah, Allah menjelaskan ulaika hadahumullah, mereka itulah orang yang diberi petunjuk Allah, wa ulaika hum ulul albab, mereka itu orang yang menggunakan akal pikirannya. Nah, akal pikiran kita itu lebih cerdas dari komputer. Komputer niru. Niki orang-orang sekarang niki sinten kok penciptanya niku meniru. Algoritma logikanya manusia ditiru. Apapun lah yang ditanya di situ nanti ada jawabannya. Kenapa? Datanya memang sudah ada sedunia ini. Misalnya Abu Jahal itu anaknya siapa, bapaknya, terus hubungannya dengan Nabi Muhammad itu nanti ketemunya di kakek keberapa, ada datanya. Terus Abu Jahal dulu itu misalnya ya, itu namanya siapa, terus kenapa kok julukannya Abu Jahal, apa dulu juga namanya dijuluki Abu Jahal. Ini ternyata Abu Jahal itu nek kita mungkin belum tahu, dicari di ChatGPT itu ketemu nanti. Abu Jahal itu namanya sebenarnya bukan Abu Jahal ya. Karena dia dapat Abu Jahal itu julukan itu setelah tidak mau mengikuti Rasulullah. Ya. Jadi di sana Abu Jahal itu anaknya, nama aslinya adalah Amr bin Hisham bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Itu salah satu pemuka suku Quraisy, klan Bani Makhzum. Nah, itu bersatunya dengan Rasulullah itu adalah ini sama-sama suku Quraisy, klannya beda. Yang satu Bani Hashim, yang satu Bani Makhzum. Dua. Nah, terus ini dulu sebelum dapat julukan Abu Jahal itu namanya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Karena memang pinter, cerdas, bijaksana, dihormati urusan hukum. Pokoknya semua keputusan di antara kaum Quraisy itu Amr bin Hisham tadi. Terus ini ketika dia menolak Quran, tidak mau menerima Quran, maka julukannya diganti Abu Jahal, bapak kebodohan. Coba, itu profesor doktor, katakan profesor doktornya orang yang bijaksana. Misalnya ini mungkin ya dosen dan sebagainya ya. Wah, bijaksana banget, tumbuhan orang-orang di sana saat suku Quraisy. Tapi ketika tidak mau mengikuti Quran, maka digantilah oleh kaumnya itu. Rasulullah memberikan arahan itu diganti oleh Rasulullah, julukannya diganti Abu Jahal, bapak kebodohan. Ini makanya kalau kita ya tadi ingin sebagai termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Dengarkan saja semua perkataan, cari yang terbaik. Nah, sudah itu Quran diikuti yang terbaik. Oh gini. Oh cocok nggak dengan akal pikiran? Cocok ini. Logikanya begini, logis enggak? Oh, logis dan sebagainya. Itu cara-cara manusia berpikir ditiru mesin. Dulu itu seperti anak kecil, masa ini seperti orang dewasa. Awal-awal ChatGPT itu seperti anak kecil gini-gini, sotok bodoh tapi saat ini sotok pintar tambahan. Nah, karena datanya mulai banyak. Nah ini jam yang berbahagia. Makanya ini Allah menjelaskan di ayat 167 ini, orang yang
wa qala ladzina taba'u, berkata orang yang mengikuti itu, lau anna lana karatan fanatabara'u minhum kama tabara'u minna. Kalau kami bisa balik ning donya, enggak pasti kami enggak akan ngikuti mereka. Seperti mereka sekarang berlepas diri dari kami. Ini Allah menjelaskan kadzalika yurihimullahu amalahum hasaratin alaihim. Kadzalika demikianlah yurihimullah, Allah menunjukkan amalahum, aktivitas mereka itu hasaratin alaihim, menjadi penyesalan yang sangat atas mereka. Wa mahum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka bisa keluar dari neraka. Ini sama yang berbahagia, makanya kita dalam mengikuti apapun ya, monggo kita ketahui dasarnya, bukunya. Nah, bahkan kalau misalnya ada 1000 statement, 1000 pernyataan, satu benar, 999 itu salah, itu pun harus dicek dengan benar. Ini bahkan mari saya coba itu. Kalau ada data 999-nya salah, satu benar, kamu bisa tidak menentukan. Ya memang sulit, tapi harus ada hubungannya ini logikanya gini-gini. Benar apa enggak? Ini saat ini sudah ada. Bahkan kalau dulu dikiranya tangeh lamun ya dulu. Tapi sekarang enggak ada tangeh lamun. Semua data sudah masuk di server. Aktivitas kita ini sekarang juga semuanya langsung direkam, langsung masuk server besarnya Allah di sana. Sudah, nanti di akhirat tinggal tampilkan Z itu loh ini. Enggak ada protes. Namanya kan surat Yasin kan jelaskan itu. Mulut ditutup, tangan kaki bicara sendiri-sendiri, enggak bisa. Gimana? Di ayat lain, piye kamu kok bisa ngomong? Allah yang menjadikan kami bisa ngomong. Ini menjadikan kita harus benar-benar menggunakan segala daya pikir kita yang Allah berikan. Wa ulaika ulul albab tadi. Yang mereka mendengarkan semua perkataan, mengikuti yang terbaik, itu yang dapat diberi petunjuk Allah, dan mereka orang yang punya akal pikiran, menggunakan akal pikiran sehatnya. Tapi kalau hanya sekedar tadi melok-meloki toh, sedangkan yang ngajak-ngajak itu ternyata yuhi ba'dum ila ba'din juhrufal qawli ghurura. Ini nama malih ten ayat lain itu wa inna syayatina, niku surat ke-6 ayatnya 121. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim bijadilukum. Dan sungguh asyayatina, para setan, layuhuna, benar-benar mewayukan, benar-benar menginspirasikan, benar-benar membisikkan ila awliyaihim, kepada klub-klubnya, golong-golongannya, pemimpin-pemimpinnya, pengikut-pengikutnya, liujadilukum, untuk membantah kamu. Ajaan yang benar, ajaan yang benar menuju ke surga itu banyak yang bantah di tengah jalan. Wah kok gitu, enaknya gini-gini. Ya udah, caranya setan seperti itu memang. Ini Allah sudah menunjukkan. Sudah pernah kemarin di insyaallah kemarin waktu Ramadan ini sudah kita bahas itu. Surat ke-6 sampai 112, 100 terus sampai 121 insyaallah sudah kita bahas itu. Nanti kita bisa cek lagi rekaman-rekamannya atau kita buka lagi. Nah, ini jamaah yang berbahagia, makanya monggo kita jangan sampai ikut-ikutan mereka-mereka yang ini mengajak-ngajak, ujung-ujungnya ngajak ke neraka. Niki. Ujung-ujungnya ngajak ke neraka. Nah, di Quran juga banyak Allah menjelaskan itu, betapa orang yang misalnya generasinya itu generasi yang melalaikan sholat. Nah, ini kita ngene surah Maryam nih. Ada nih surat Maryam, surat ke-19 ayatnya 59. Fa khalafa min ba'din khalfun aba'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa, maka ada pengganti. Setelah generasi yang dulu ada muncul pengganti, min ba'din, setelah mereka, khalfun,
pengganti generasi adau sholat yang menyanyiakan sholat. Wis pokoknya gerak-gerak macam-macam, tidak dipikirkan kalimatnya begini, tidak dipelajari maksudnya, omongannya itu dalam sholat itu ucapannya nggak dipahami. Wattabau syahwat, mereka mengikuti hawa nafsunya tok. Fasaufa yalqawna ghayya, maka mereka nanti segera menghadapi kebinasaan. Ini jamaah yang berbahagia, makanya ya ini kita di samping diri kita sendiri kita jaga, kita menjaga siapapun keluarga kita, generasi kita, karena Allah juga sudah mengarahkan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan ahli kalian, keluarga kalian dan sebagainya itu dari neraka. Caranya itu tadi, jelaskan apapun yang sudah Allah turunkan di Quran ini, jangan sampai disembunyikan. Kemarin kan sudah ini kok, kalau ada orang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari penjelasan, itu dilaknat oleh Allah itu. Ini kita ya berusaha lah dengan sekeras sekuat tenaga kita, serius diri kita jaga, semua rekan-rekan kita, teman-teman kita, keluarga kita ini diajak yang benar. Jangan sampai ikut-ikutan nanti orang-orang yang ngajak ke neraka. Niki. Soalnya di sana nanti niki jelas niki. Apa nih kok? Lau anna lana karratan fanatabarru minhum kama tabarru minna. Kalau kita ini bisa kembali ke dunia, pasti berlepas diri dari mereka yang ngajak-ngajak itu tadi. Sebagaimana sekarang di akhirat mereka juga berlepas diri dari kami, pun telat. Nah, makanya ini penjelasan tuntunan Allah ini, Quran ini ya untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita aktivitaskan, kita pahami, kita pikirkan, jangan sampai terus nanti aktivitas kita itu terjadi sebuah kesalahan. Kok misalnya melebihi cinta kepada Allah, enggak boleh. Mencintai sesuatu kok melebihi cinta pada Allah, juga melebihi cinta pada Rasul pun juga enggak boleh. Ini sesuatu yang harus benar-benar ini. Ini tidak hanya manusia ya. Jadi mereka semua, manusia dan jin sama. Manusia dan jin sama. Jadi mereka nanti berlepas diri sudah dewi-dewi. Perkara hisab itu sudah dijelaskan. Waktunya jelas nih. Nah, niki itu dulu dari 3 ayat yang mau yang sudah kita baca, 165, 166, 167 niki. Ini demikianlah tadi kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa mahum biqadijina minan nar. Riwayat terakhirnya demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya, aktivitasnya itu menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka enggak bisa keluar dari neraka. Kadung salah, kadung masuk neraka, kadung mengikuti orang-orang siapapun. Orang itu bisa manusia bisa jin, karena orang itu bisa manusia bisa jin yang ternyata mengajak ke neraka. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan kita tidak ikut-ikut terjerumus yang seperti itu, dan kita nanti mudah-mudahan mengikuti ajakan Allah untuk bisa masuk ke surganya. Jamaah yang berbahagia, itu yang bisa kita bahas malam ini. Mari kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.